Kalian masih ingat nggak gimana Ibu Mega bilang saya pusing lagi mumet banget. Jadi belum bisa ketemu sama Pak Prabowo. Kayaknya emang bener ya. 2024 jadi apa istilahnya? Titik balik PDIP yang begitu berkuasa. Hingga saat ini tiba-tiba harus mengalami semua pil pahit ini ditelan sendirian, kalah di berbagai kompetisi politik. Salah satunya adalah pilkada. Nah di pilkada kemarin mereka terusir dari kandang mereka sendiri yaitu Jawa Tengah, di mana akhirnya pasangan dari Andika Hendy yang diusung oleh PDIP ini mengajukan gugatan PHP Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Lucunya teman-teman, ini akhirnya karena apa ya? Ada kabar bahwa PDIP menyerah dan mereka mencabut gugatan di MK. Lah, Apa masih layak Jawa Tengah ini disebut sebagai kandang banteng? Ini kemarin saya bikin map yang seperti ini hasil-hasil di pilkada. dari kompas.com, jagoan PDIP pada Pilkada Jawa Tengah 2024 Andika Perkasa dan juga Hendrar Prihadi atau Hendy mencabut gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada, mendalilkan pengerahan parcok dan juga intervensi Jokowi di Jawa Tengah. Andika Hendy akui sulit kumpulkan bukti. Kok menyerah? Gampang banget nih. Kita baca komentar dan beritanya deh dari kompas.com. Ini PDIP menyerah di kandang sendiri di Mahkamah Konstitusi hari Senin tanggal 13 Januari. Ini menyerah sebelum berperang gitu kan. PDIP tidak melanjutkan gugatan yang sebenarnya sudah mencapai tahap sidang pemeriksaan pendahuluan pada Kamis 9 Januari kemarin. Nah waktu itu PDIP menyampaikan beragam tudingan terhadap pelaksanaan Pilkada Jateng yang dianggap membuat Andika Hendy mengalami kekalahan di kandang sendiri. Adapun pencabutan gugatan ini sudah dinyatakan secara resmi oleh Hendy saat dikonfirmasi oleh kompas.com pada hari Senin tanggal 13 Januari kemarin. Tuh, resmi menyerah. Resmi rela harus terusir dari kandang mereka sendiri. Ini mungkin adalah yang membuat Ibu Mega sampai mumet, pusing gitu ya. Sampai-sampai ketemu sama Pak Prabowo untuk menyiapkan nasi goreng, katanya kan favoritnya Pak Prabowo ketika ketemu Bu Mega gitu ya. Belum sempet. Iya sih. Kalau harus terusir dari rumah sendiri juga sakit sih, ya kan? Apalagi ini gugatannya kayaknya nggak bisa dibuktikan mungkin ya. Mendalilkan pengerahan parcok dan juga intervensi Jokowi di Jawa Tengah. Andika Hendy akui sulit kumpulkan bukti. Mungkin dari situ mereka nyerah aja, ini kita keluar-keluar nuduh sana sini tapi untuk bukti kita masih minim nih, gimana nih gitu. Kubu Andika Hendy mengaku memiliki keterbatasan dalam membuktikan TSM, tuduhan mereka ya, penyalahgunaan kewenangan alat negara secara material. Maka kiranya mohon hakim, ini kalimat dari kuasa hukumnya, maka kiranya mohon hakim konstitusi dalam memeriksa perkara ini mengerti bahwa kami tentu memiliki batasan kemampuan dalam membuktikan secara material kecurangan TSM alat negara tersebut. Lah, ini berani-beraninya dengan bukti yang minim maju ke MK. Sulit bener gitu. Apa masih layak Jawa Tengah ini disebut sebagai kandang banteng? Ini kemarin saya bikin map yang seperti ini hasil-hasil di pilkada. Calon-calon yang dari PDIP itu di Jawa Tengah bagian barat yang selama ini dikenal sebagai daerah-daerah yang ngapak, itu calon-calon dari PDIP kebanyakan kalah. Coba nih, kebanyakan calon-calonnya Gerindra kan yang menang. PDIP cuma menang di 2 tuh kelihatannya tuh yang merah tuh, Banyumas sama Brebes. Itu pun calon tunggal. Nah, kenapa orang ngapak ini dengan PDIP? Apa udah nggak cocok atau gimana? Padahal kan Jawa Tengah katanya kandang banteng. Mungkin kandang bantengnya nggak di semua Jawa Tengah. Mungkin di Jawa Tengah bagian-bagian tengah ini aja yang masih laku calon-calon dari PDIP-nya gitu di pilkada. Yang lainnya mungkin udah nggak betah. Udah nggak betah katanya ya. Udah puluhan tahun dipimpin oleh PDIP, kayak mesti ganti deh gitu. Kali aja gitu. Ya maklumin dan dengarkan suara rakyat gitu ya. Malah protes ke MK. Dengan tuduhan katanya TSM. Di saat Ibu Megawati Soekarno Putri pidato di acara HUT partai juga, beliau
mengatakan kekalahan Ganjar itu juga settingan, ada pengerahan dan semacamnya gitu. Termasuk juga mungkin mau menyentil soal kekalahan PDIP di Jawa Tengah. Ini bukan sembarangan daerah loh. Ini bukan sembarangan wilayah. Jawa Tengah adalah harga diri PDIP. Jadi ketika mereka harus kalah di kandang sendiri, ini ada satu yang berbeda, rasa sakitnya tuh beda gitu. Puan Maharani dapilnya di sini, Megawati dapilnya di sini juga. Sulit untuk menerima begitu saja kekalahan Jawa Tengah ini. Dan kekalahan itu nyata, baik Pilpres, baik Pilkada, nyata adanya. Kalahnya tuh gak main-main. Misalkan Pilpres ya, Pilpres tuh cuma ada Wonogiri dan Boyolali saja yang merah. Yang lain sapu bersih. Saya ulangi, yang lain sapu bersih 02. 03 gak kebagian apa-apa, 2 wilayah itu aja. Jadi kalah kali ini tuh rasanya beda. Bukan cuman rasa sakit karena harus terusir di kandang. Pengusirannya dengan cara yang tidak baik-baik gitu. Makanya tuh ini berbeda sekali. Ketika ini perguliran panasnya pilkada ini masih terdengar sekali di masyarakat gitu ya. Apalagi kemarin dibilang bahwa kemenangannya Bobi Surya ini dirasa berat sebelah sampai akhirnya ada gugatan ke MK. Sampai di masyarakat muncul istilah yang namanya partai coklat, parcok-parcok itu gitu ya. Yang juga turut membantu kemenangannya Bobi Surya. Tanggapan Abang gimana Bang? Ya menurut saya ya, kalau dibilang semuanya seperti itu ya berarti itu bukan ya keinginan masyarakat, bukan pilihan masyarakat. Dan nggak gampang loh untuk mengarahkan dan membelokkan pilihan masyarakat sebesar itu ya, 3 jutaan. Apakah iya kan gitu? Apakah memang masyarakat tidak ada keinginan untuk memang memilih kami misalnya? Kalau memang dituduhkan seperti itu. Nggak gampang saya rasa untuk mendapatkan angka 3 juta lebih. Yang disebut gerakan-gerakan bawah tanah itu Bang. Yang ya, tidak terlihat. Makanya gini aja, kalau memang gerakan bawah tanah bisa sebesar itu, ya silahkan dicek gitu. Apakah memang bisa sebesar itu dengan gerakan bawah tanah dengan menghasilkan 3 juta lebih. Oke, berarti konfirm ya Bang, tidak ada keterlibatan parcok di kemenangan Bobi Surya kemarin. Mereka tugasnya mengamankan. Semua, TNI, Polri, Kejaksaan bersama dengan penyelenggara itu tugasnya mengamankan. Menurut saya seperti itu. Jadi bantahan dari Bobi Surya yang memang disebut mengerahkan aparatur negara dan segala macamnya seperti yang dituduhkan oleh Deddy Sitorus dan kawan-kawan. Nah kali ini kalau Jawa Tengah Andika Hendi itu menyerah, mengibarkan bendera putih, bahkan belum ada sidang ya, masih pembacaan tuntutan gitu. Ini yang di Sumatera Utara kayaknya lanjut nih. Edi Rahmayadi yang sekarang sudah jadi kader PDIP, iya lucu ini. Edi Rahmayadi tuh rela masuk menjadi kader PDIP biar bisa diusung di Pilkada Sumut. Meski begitu kalah. Ya tahu gitu saya nggak jadi kader PDIP. Kalau jadi kader begini kan disuruh-suruh, pastilah pasti. Suruh ke sana suruh ke sini, iuran ini iuran itu ya kan. Sekarang kalah pula. Dan gak terima juga maju ke sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Yang menarik adalah tuduhan parcok, tuduhan ini, tuduhan itu nanti dibuktikan saja di MK apakah benar atau tidak. Dan mereka masih lanjut nih, gak kayak yang Jateng kan cabut nih. Ini yang Sumut masih lanjut. Menariknya adalah wakil Edi Rahmayadi alias kuasa hukumnya adalah Bambang Wijoyanto. Coba kita cek. Pilkada Gubernur Sumut ini unik dan ikonik. Karena salah satu calon gubernurnya adalah anak menantu mantan Presiden 7 Republik Indonesia. Tidak ada di seluruh pilkada serentak di Indonesia tahun 2024, calonnya berasal dari anak menantu mantan Presiden nomor 7 RI. Di Sumut pilkadanya rasa pilpres. Itu sebabnya frasa kata cawe-cawe seolah hidup dan dihidupkan dan menjelma menjadi kekuatan yang mendekonstruksi amanat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Jungto 22E Undang-Undang Dasar 1945.
bahwa pelaksanaan pemilihan harus dilakukan secara demokratis agar kedaulatan rakyat ditegakkan secara konsisten. Siapapun tidak boleh melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Majelis, apalacur tanpa tedeng aling-aling penjabat Gubernur Sumut tiba diganti oleh Mendagri kendati tengah menyiapkan perhelatan PON 21 Aceh Sumut 2024. Pejabat gubernur baru itu bernama Agus Fatoni. Dia dengan ikhlas menjadi PR pihak terkait Bobi Afif Nasution. Pergi keliling hampir di seluruh kabupaten kota di Sumut dengan cara yang menurut kami, mohon maaf menggunakan kata-kata yang tegas, manipulatif melalui safari dakwah dan doa keselamatan merajut ukhuwah yang dikaitkan dengan isu PON 21 Aceh Sumut 2024. Salah satu media menuliskan pejabat gubernur Sumut yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri merupakan ASN. Dia diduga cawe-cawe jelang pilkada Sumut dan pasca dan selama pilkada Sumut dan memberikan panggung politik pada Bobi yang bertarung di Pilgub Sumut. Foto Bobi bersama pejabat gubernur di mana-mana dalam safari di atas yang dihadiri oleh ribuan masyarakat di Kota Medan, Binjai, Langkat, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, dan lain-lainnya. Oh, narasinya sama ya sepertinya yang dituduhkan oleh Andika Hendi kalah di Jateng ya. Ada pengerahan aparatur negara, cawe-cawe, tidak netral, dan seterusnya. Kalau kuasa hukumnya Andika Hendi itu menyerah karena keterbatasan untuk bisa menghadirkan bukti material yang oke, ini yang Sumut punya bukti gak kira-kira ini? Siapa namanya? Bambang Wijoyanto punya bukti nggak? Jangan-jangan ini sama-sama gak punya bukti, cuman yang ini ngeyel aja, lanjut gitu ya. Kita ingat Bambang Wijoyanto itu juga ikut dalam kisruh persidangan PHPU Pilpres 2024 ya kan, waktu itu. Dan ketika kubu 02 Prabowo Subianto menghadirkan Edi Hiarich sebagai saksi, begitu saksi ahli, Bambang Wijoyanto ini keluar walk out dari ruangan sidang. Masih ingat gak waktu itu? Jadi Bambang Wijoyanto itu keluar sidang dengan mengatakan saya tidak bisa mendengar kesaksian dari seseorang yang menjadi tersangka gitu katanya. Edi Hiarich kan sedang tersangkut kasus di mana sebenarnya itu sudah clear. Nah dibalas sama Edi Hiarich katanya, loh justru yang masih tersangka itu Bambang Wijoyanto. Kalau tidak salah Bambang ini juga pernah tersangkut kasus yaitu pemalsuan bukti. Dan sekarang jadi kuasa hukumnya Edi Rahmayadi Hadi. Pemirsa, sejak awal kasus Bambang Wijoyanto disorot publik karena aksi borgol oleh polisi saat menangkap BW di kawasan Depok, Jawa Barat. Ya, belakangan penyidikan kasus BW semakin menarik dengan adanya penambahan pasal baru, yaitu pasal 56 KUHP yang diklaim Polri sebagai pengembangan proses penyidikan. Bambang Wijoyanto merupakan pimpinan KPK Jilid kelima yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Bambang Wijoyanto terseret kasus dugaan menyuruh saksi memberi keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi 5 tahun lalu. Keterangan palsu ya? BW ditetapkan tersangka pada akhir Januari 2015 selang beberapa hari setelah KPK menetapkan calon Kapolri Tunggal Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. Sejak awal kasus Bambang Wijoyanto disorot publik karena aksi borgol oleh polisi saat menangkap BW di kawasan Depok, Jawa Barat. Belakangan, penyidikan kasus BW semakin menarik dengan adanya penambahan pasal baru, yakni pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto, penambahan pasal itu merupakan pengembangan proses penyidikan. Ya, memang pasal itu kan bisa berkembang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Yang penting bahwa permasalahan pokoknya itu tidak akan keluar dari pemeriksaan itu. Kalau proses pemeriksaannya sekarang sudah sampai mana sih Pak? Hari ini belum diperiksa. Secara total, secara keseluruhan? Iya, hampir selesai. Saksi-saksi sudah lengkap Pak? Kita sudah lakukan pemeriksaan saksi itu sebanyak 4. Oke, waduh ternyata ini pemecah rekor sekaligus penyandang gelar tersangka seumur hidup yaitu Bambang Wijoyanto. Gimana nih? Sekarang jadi kuasa hukumnya Edi Rahmayadi. Tapi saya yakin Pak Edi tuh PD-nya tuh 100 lah. Kalau urusan begini pasti PD menang ya kan. Ya walaupun di Pilgub kalah sih.
Di Pilgub aja itu udah PD-nya minta ampun. Jangankan mantu presiden, mantu malaikat juga saya lawan, kalah ya kan. Sekarang maju ke MK. Jangankan Bambang Wijoyanto ya kan, siapapun bisa dukung saya. Ya semoga menang Pak ya. Ini karena yang Jateng udah mundur nih, mundur teratur karena kesulitan menghadirkan bukti, cuma omong-omong doang tuduhannya. Ini kalau misalkan punya bukti menarik nih, Bambang Wijoyanto yang mewakili Edi Rahmayadi. Tadi apa tuduhannya? Cawe-cawe, PLT pejabat yang disetir sama pemerintah. Oke, siap. Dibuktikan dulu ya.